semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita untuk kalkulus 1 ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian derivatif atau turunan. Nah, kemarin kita kan sudah masuk ke pengantarnya ya. Yang pertama itu tentang garis singgung, bagaimana caranya kita menentukan pemiringan dari garis singgung, kemudian bagaimana caranya kita menentukan persamaan garis singgungnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan salah satu aplikasi, yaitu kecepatan, aplikasi dari turunan tepatnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nanti kedua bagian itu, garis singgung dan kecepatan, ini akan mengantarkan kita pada definisi dari turunan. Karena sebenarnya keduanya ini merupakan turunan. Kalau garis singgung itu turunan dari garis potong, kemudian kalau kecepatan itu turunan dari fungsi posisi. Begitu ya. Yuk kita lihat definisinya. Turunan dari fungsi f(x) pada x sama dengan a itu bisa kita definisikan sebagai f aksen a. Notasinya sama dengan limit h mendekati 0 dari fa plus h min fa per h. Dengan syarat limit dari fx itu harus ada gitu. Nah, nanti jika limitnya ada, maka dapat kita katakan bahwa f ini dapat diturunkan pada titik x sama dengan a. Nah, selain bentuk ini, kita juga punya bentuk alternatif, di mana bentuk alternatifnya adalah f aksen a itu sama dengan limit b menuju ke a, itu sama dari f a plus h min fa per b min a. Cuma nanti yang akan sering kita gunakan adalah yang di atas ini, bentuk yang di atas. Ya. Yang ini. Nah, kita langsung masuk ke contohnya dulu ya, untuk melihat ini nanti gimana sih maksudnya, gitu. Nah, di sini kita diminta untuk di contoh 1, itu menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2x min 1 pada x sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat, sebelum kita turun ke pembahasannya, kita lihat dulu yang di atas ini. Nah, ini kan bentuk fungsi polinomial. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di limit. Jadi fungsi polinomial ini pasti kontinu dimanapun begitu ya. Sehingga otomatis di x sama dengan 1 ini juga dia kontinu. Jadi untuk nilai x berapapun tetap kita bisa menemukan nilainya untuk x bilangan real gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian pembahasannya. Kita kan diminta menentukan nilainya pada turunan pada x sama dengan 1. Sehingga f aksennya, kalau tadi f aksen a, itu menjadi f aksen 1. Jadi kan tadi kita punya f aksen a itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk f a tambah h min f a per h. Nah, sekarang nilai a-nya kita ganti dengan 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian f aksen 1 itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk f1 tambah h min f1 per h. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x yang ada di fungsi ini, kita substitusikan dengan nilai yang ada di dalam ini. Kalau yang dengan f1 plus h ya kita substitusikan x sama dengan 1 plus h. Sehingga nanti kita dapat kalau f1 plus h ya nanti kan sama dengan 3 kali 1 plus h pangkat 3 tambah 2 1 plus h min 1 gitu. Nah, untuk f1-nya itu kan nanti tinggal kita substitusikan saja 3 kali 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 min 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti masing-masing kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, yang di dalam kurung siku ini untuk f1 plus h. Kemudian yang sikunya biasa, yang kurung biasa ini untuk
F1. Nah, ini kita operasikan seperti biasa. Jadi, ini nanti kalau kita operasikan jadinya 3, 1 tambah H, kali 1 tambah H, dikali lagi dengan 1 tambah H, ditambah 2, dikali 1 tambah H, min 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kita melakukan proses perkalian akan kita dapatkan 3-nya ini belum kita kalikan ke dalam nih. Tapi kita dapat H pangkat 3 itu adalah 1 tambah 3H tambah 3H kuadrat ditambah H pangkat 3. Ditambah, nah yang 2 ini bisa langsung kita masukkan ke dalam. Kita kalikan dengan yang ada di dalam, yaitu 2 ditambah 2H min. Nah, baru di sini kita ini min 1-nya jangan lupa gitu ya. Nah, kalau ini kemudian dikurangi dengan yang ini tinggal kita ini kan saja, kita operasikan saja. 3 ditambah 2 itu kan 5, dikurangi 1, 4. 4, kemudian di sini tandanya tanda negatif, berarti ini nanti keseluruhan dari yang F1 plus H ini dikurangi dengan 4, begitu ya. Nah, ini nanti kalau kita sederhanakan kita akan peroleh bentuk yang terakhir ini. 11H ditambah 9H kuadrat ditambah 3H pangkat 3 per H. Masing-masing ini bisa kita bagi dengan H. Jadi ini nanti maksudnya seperti ini teman-teman. Limit H mendekati 0 untuk 11 tambah 9H tambah 3H kuadrat. Ini kita kali dengan H per H. H-nya ini bisa habis dibagi, sehingga nanti sisanya sama dengan limit H mendekati 0 dari 11 ditambah 9H tambah 3H kuadrat sama dengan 11. Itu ya. Semoga contoh yang pertama ini cukup jelas. Mungkin komputasinya yang agak ribet di sini karena ini 1 tambah H pangkat 3. Cuma ini masih bisa kita hitung lah, gitu ya. Kalau mungkin kesulitan menghitung menggunakan kurung biasa ini bisa menggunakan pohon Pascal, begitu. Nah, selanjutnya, wah kalau seperti itu untuk setiap titik kita susah dong Bu mencarinya. Kalau tadi itu untuk X sama dengan 1. Kalau saya mau cari untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 nanti susah dong Bu. Saya harus ulang lagi semua langkah itu. Nah, supaya kita tidak perlu mengulang langkah itu, jadi bisa kita perpendek ya, bisa kita singkat gitu. Nah, dengan mengganti A itu menjadi X. Nah, di sini kita menggunakan contoh kita yang kedua. Masih dengan fungsi yang sama, yaitu 3X pangkat 3 ditambah 2X min 1 pada sembarang nilai X. Jadi kalau tadi di contoh 1 itu A sama dengan 1. Sekarang di contoh 2 A itu sama dengan sembarang bilangan X. Gini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan A-nya itu sama dengan X sama dengan, jadi F aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx tambah H min Fx per H. Nah, ini nanti sama seperti tadi. Kita substitusikan nilai X plus H ke dalam fungsinya. Yang X ini kita ganti dengan X plus H. Kemudian yang Fx ya tetap Fx ya teman-teman ya. Jadi itu fungsinya fungsi yang semula. Nah, kemudian ini nanti sama dengan kita operasikan. Yang di dalam ini kita operasikan. X tambah H pangkat 3 itu kita uraikan dulu. Kemudian nanti dikali dengan 3, ditambah dengan 2 dikali X ditambah H, dikurangi 1, kemudian yang di dalam kurung ini kurungnya bisa kita buka, gitu. Kalau kita buka, ini kan 3X pangkat 3, nilainya di sini positif, positif ketemu negatif, jadinya nanti di sini negatif. 2X juga begitu, karena ini di depannya ini tandanya positif, ketemu negatif, jadinya negatif. Nah, yang terakhir ini
tanda negatif ini bertemu dengan tanda negatif pada min 1. Sehingga kalau ketemu nanti perkaliannya jadi positif, begitu. Per H. Nah, setelah nanti semuanya ini kita dapatkan, setelah semua kita uraikan, terus kemudian kita sederhanakan, nanti kita akan peroleh hasilnya adalah limit H mendekati 0 untuk 9x kuadrat H ditambah 9x H kuadrat tambah 3H pangkat 3 ditambah 2H per H. Nah, ini nanti sama dengan limit H mendekati 0 dari 9x kuadrat tambah 9xh ditambah 3h kuadrat ditambah 2. Atau kalau nanti limitnya kita hilangkan, kita peroleh hasilnya 9x kuadrat tambah 2. Nah, maka nanti kita akan peroleh hasilnya f aksen x turunan dari fungsi tersebut adalah 9x kuadrat tambah 2. Nah, nanti kalau kita mau mencari di titik x sama dengan 1, tinggal kita substitusikan saja. Turunannya untuk di x sama dengan 1, substitusikan ke sini. F aksen 1 itu sama dengan 9 dikali 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 11. Gitu ya. Kalau kita diminta mencari x sama dengan 2, turunannya di titik x sama dengan 2, f aksen 2 itu sama dengan 9 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 38. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang di F3 juga sama, nanti kita ketemu hasilnya 83. Gitu ya, nanti coba dihitung lagi. Nah, selanjutnya kita punya definisi berikutnya. Turunan fx adalah fungsi f aksen x yang ditentukan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx tambah h min fx per h. Nah, ini kita ambil tadi dari contoh kita yang kedua. Jadi supaya mempermudah, tadi kita menghitung untuk di setiap titik kita cari dulu fungsinya, fungsi turunannya seperti apa. Gitu. Kita punya fungsi awal, kemudian kita cari fungsi turunannya. Gitu ya. Nah, selama limit fungsinya itu ada, kita bisa mencari turunan fungsinya, fungsi turunannya. Nah, proses mencari suatu turunan itu kita sebut sebagai diferensiasi. Nah, selanjutnya fungsi f itu terdiferensiasi atau dapat diturunkan pada suatu interval i. Jadi antara x sama dengan 1 sampai x sama dengan berapa, x sama dengan a sampai x sama dengan b. Seperti itu maksudnya interval. Itu jika fungsi f itu dapat diturunkan atau terdiferensiasi di setiap titik pada interval i. Gitu ya. Nah, di sini kita punya fungsi kita yang ketiga. Ini juga sama seperti yang contoh kita yang kedua. Kita menggunakan definisi 2. Di sini sekarang fungsinya fx sama dengan 1 per x. Nah, dengan menggunakan fungsi yang kedua, nanti kita akan peroleh hasilnya seperti ini, teman-teman. Sama persis dengan untuk definisinya yang di bagian yang saya blok ini. Nah, kemudian ini nanti kita masukkan langsung ke dalam fungsinya. Fx plus h tinggal kita ganti jadi 1 per x plus h. Di sini dikurangi dengan fx, yaitu 1 per x. Gitu. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, kita kalikan penyebutnya, gitu ya. Nah, kemudian atas ini nanti jadinya seperti ini. Mungkin saya perjelas saja. Jadi kalau misalnya kita punya 1 per x plus h min 1 per x. Ini kalau kita samakan penyebutnya kita kalikan dulu. X plus H. Beres ya yang di bawah. Selanjutnya yang atas. Ini X kali X plus H. Ini kita bagi dengan X plus H. X plus H-nya habis. Kemudian X-nya ini kita kali dengan pembilangnya, yaitu 1. Sisa X. Dikurangi dengan yang di bawah ini. Gitu. Ini juga sama dibagi. Sisanya X plus H. Gitu ya, untuk memperoleh hasilnya itu sama dengan limit h mendekati 0 dari min h per hx. X plus h sama dengan limit h mendekati 0 dari min 1 per x kali x plus h sama dengan 1 per
min 1 per X kuadrat. Gitu ya. Jadi H sama dengan 0 itu kita substitusikan nanti ke dalam persamaan, sehingga nanti hanya kan jadi 0. Jadi nanti tinggal X ditambah 0 dikali dengan X sama dengan X kuadrat di bawah bagian penyebut. Maka nanti kita peroleh itu sama dengan hasilnya min 1 per X kuadrat. Nah, ini tadi adalah fungsi turunannya. Sehingga kalau nanti teman-teman diminta mencari turunan untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan min 1, dan seterusnya, itu teman-teman nanti bisa tinggal memasukkan titik X sama dengan berapa itu ke dalam fungsi ini. Jadi ini fungsi turunannya. Itu f aksen X sama dengan min 1 per X kuadrat. Nah, begini ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kita yang keempat. Jika fx-nya ini, kalau tadi kan berupa ini ya, bentuk pecahan. Sekarang kalau fx-nya ini bentuk akar. Paling sederhana saja, akar x lah. Untuk x lebih besar daripada 0. Kita diminta menentukan f aksen x-nya atau fungsi turunannya. Nah, menggunakan definisi 2 tadi, kita peroleh ya seperti ini lagi ya. Kalau untuk pengertian yang pertama, langkah kita yang pertama untuk semuanya mesti sama. Menggunakan definisi 2, nanti kita peroleh turunan dari fungsi x atau f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, tinggal ini x plus h, ini kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu akar sama dengan limit h mendekati 0 dari akar x plus h min akar x, karena yang fx itu kan ya tetap akar x ya, per h. Nah, kemudian ini kan bentuk akar ya, Bu. Gimana tuh caranya supaya kita bisa membuat bentuk akar ini bisa dicari limitnya, gitu. Nah, ini kalau ada bentuk akar seperti ini kan tidak bisa ya, otomatis tidak bisa kita langsung masukkan ya nilainya ya. H mendekati 0 nanti malah tidak terdefinisi. Maka kita perlu rasionalkan dulu. Nah, ini nanti idenya seperti ini. Limitnya ini saya tinggal dulu. Kita punya bentuk akar X tambah H min akar X per H. Ini kan boleh saya tulis ini dikali 1 ya. Nah, kalau dikali 1 kan tidak ada pengaruh apa-apa. Tetap balik ke bentuk semula. Nah, 1 ini kan boleh saya peroleh dari ini ya. Satunya saya hapus. Nah, ini kan kita peroleh dari 1 itu boleh kita peroleh dari akar X tambah H plus akar X per akar X tambah H plus akar X. Ya, boleh saya peroleh dari sini ya. Ini kan tidak akan merubah soal. Karena ini nanti hasilnya sama dengan 1 dikali dengan fungsinya ini nanti akan balik ke posisi semula. Gitu. Loh, kok tambah, Bu? Kenapa tidak kurang saja biar sama seperti yang di sebelahnya? Nah, ini yang penting diperhatikan ketika kita mau merasionalkan, artinya kita mau menghilangkan bentuk akar gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau menghilangkan bentuk akar, ingat kembali bentuk ini. A tambah B dikali dengan A min B, nanti jadinya A kuadrat tambah min B kuadrat, gitu ya. Nah, ini juga berlaku, kita akan gunakan sifat itu di sini. Jadi ini A tambah B-nya, yang di sini. Nah, nanti kalau dari sini kita akan peroleh hasilnya akar X tambah H kuadrat min akar X kuadrat per yang di bawah ini tinggal dikalikan saja. H
akar X plus H tambah akar, ya gini ya teman-teman ya, saya harap jelas. Nah kalau akar kita kuadratkan akarnya hilang gitu, makanya nanti kita peroleh di sini, kita masukkan lagi nilai limitnya, limit H mendekati 0 dari bentuk ini, kemudian sama dengan bentuk akar X plus H min akar X per H, kita kalikan dengan bentuk lainnya yaitu X plus H plus akar X, bentuk rasionalnya. Nah, nanti kita peroleh hasilnya X plus H min X per H dikali akar X plus H ditambah akar X. Gitu. Nah, ini nanti sama dengan limit H mendekati 0 dari X min X, ini kan sama dengan 0. Jadi sisanya nanti di atas ini cuma H. Gitu ya teman-teman. Per H dikali dengan akar X plus H ditambah akar X. Nah, H dengan H ini bisa kita bagi. Kalau kita bagi, habis ya, yang di atas tinggal 1. Sama dengan limit H mendekati 0 dari 1 per akar X tambah H tambah akar X. Nah, bentuk ini sudah aman kalau misalnya kita mau substitusikan H mendekati 0. Karena nanti kalau kita substitusikan, kita akan peroleh ini sama dengan 1 per akar X tambah 0 ya, 0 gitu ya. Jadi akar X ditambah akar X, yaitu 1 per 2 akar X. Atau ini nanti 2 akar X sama dengan 1 per 2 kali akar itu adalah pangkat setengah. Nah, gini. Nah, ini kalau kita mau naikkan jadi pembilang, jadi 1 per 2 X pangkat min setengah. Ini kalau kita naikkan jadi pembilang, pangkatnya harus berubah negatif. Nah, perhatikan bahwa ini hanya berlaku untuk X yang lebih besar daripada 0. Gitu ya. Ketika X-nya negatif, bilangannya jadi bilangan kompleks. Tidak ada dalam sistem bilangan real. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, tadi sudah 4 contoh itu, semoga teman-teman bisa mengerti ya, bisa paham. Sedikit-sedikit lah paling enggak. Nah, selain tadi kita menyatakan turunan dalam bentuk f aksen X, itu nanti definisi formal, notasi formal gitu. Nah, ada notasi lain yang bisa kita gunakan, yaitu df per dx. Nah, ini artinya fungsi f yang diturunkan terhadap x. Nah, notasi ini nanti biasanya kita kenal sebagai notasi Leibniz. Nah, nanti kita lihat gimana sih enaknya kalau kita menggunakan notasi Leibniz ini gitu. Kalau dibandingkan dengan formal nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jika kita menuliskan y sama dengan fx, berikut ini, bentuk-bentuk yang di bawah ini adalah beberapa notasi alternatif yang dapat menunjukkan turunannya, gitu. Nah, yang pertama, jelas ini definisi yang kita gunakan untuk menunjukkan turunan, notasi yang kita gunakan yaitu f aksen x. Yang kedua ada y aksen. Ada juga dy per dx. Y diturunkan terhadap x. Fungsi y diturunkan terhadap x atau df per dx. Gitu, atau bisa juga kita tulis d per dx dari fx. Boleh kita tulis seperti ini. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk ini. Silahkan nanti mau menggunakan yang mana yang enak untuk menunjukkan turunannya. Nah, nanti kita akan lihat ini penggunaan tanda ini akan sangat membantu ketika kita membahas turunan tingkat tinggi biasanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman teman-teman ya, terutama terkait dengan tadi contoh-contohnya, definisi dari turunannya, kemudian proses pengerjaannya. Seperti yang sudah saya sampaikan, memang tidak akan pernah lepas dari limit ya teman-teman ya. Oleh sebab itu, untuk limit jangan pernah dilupakan, baik definisinya atau komputasinya terutama itu jangan dilupakan. Karena nanti kedepannya emang itu yang akan kita gunakan.
Seperti itu ya. Saya rasa sekian. Terima kasih, selamat belajar.